Shalom, selamat malam bagi pemirsa yang berbahagia. Pada malam hari ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan berjudul Obat Mengubah Karakter. Hari ini, kita akan mempelajari betapa perlunya kita boleh mengubah karakter kita. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar karakter kita boleh diubah? Sebab tidak seorang pun manusia dapat mengubah karakter sesamanya manusia. Karakternya sendiri pun manusia sulit untuk mengubahnya. Firman Tuhan pada pelajaran kita kali ini akan berhubungan dengan bagaimana kita boleh mengubah karakter. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang negeri Cina, maka kita akan berpikir tentang tembok Cina yang begitu panjang. Ada apa dengan tembok Cina? Anak-anak Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau diukur secara panjang daripada tembok Cina, ada 21.000 kilometer panjangnya. Diukur dari segi tinggi daripada tembok Cina itu, ada 15 meter. Demikian juga lebarnya, sangat lebar, hampir 9 meter. Untuk apa bangsa Cina membangun tembok Cina? Tahukah Anda, sebelum tembok Cina dibangun, negeri Cina sering didatangi oleh orang suku barbar. Orang suku barbar ini sering menjarah, merampok desa-desa, kota-kota di negeri Cina. Dan negeri itu tidak aman. Lalu pemerintah Cina, Kaisar Cina, berusaha untuk mengamankan negerinya dengan membangun tembok Cina yang begitu panjang sampai 21.000 kilometer dan juga begitu tinggi. Namun pertanyaannya, setelah 10 tahun negeri Cina selesai membangun tembok Cina, apakah negeri Cina bebas dari penjajahan, dari perampokan oleh suku barbar? Jawabnya, tidak. Kenapa demikian, saudara-saudaraku? Dikatakan bahwa suku barbar semakin sering masuk ke negeri Cina, bukan karena memanjat tembok Cina, bukan karena mengelilingi tembok Cina yang begitu panjang, tetapi mereka masuk dari pintu gerbang. Caranya, yang kita ketahui, di pintu gerbang tembok Cina terdapat para penjaga yang secara kepribadian mereka itu sehat, secara kepribadian mereka itu ahli bela diri, secara kepribadian mereka itu adalah pasukan-pasukan tentara yang terlatih untuk menjaga gerbang daripada tembok Cina. Namun apa daya, walaupun kepribadian mereka hebat, karakter mereka nol. Kenapa? Ketika datang orang-orang suku barbar, mereka menyogok para penjaga dengan uang, dengan wanita-wanita cantik, dan akhirnya para penjaga ini membiarkan para perampok orang suku barbar untuk masuk ke negeri Cina. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana tembok Cina dibangun untuk mengatasi para perampok dari suku barbar, lalu dibuat lagi para penjaga di pintu gerbang Cina dengan kepribadian yang luar biasa. Tetapi tembok dibangun tinggi, gerbang dibangun begitu luar biasa, namun manusianya tidak dibangun karakternya setia dan patuh kepada peraturan. Inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana
kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya dibangun secara jasmani, namun kita juga boleh dibangun secara rohani yang bisa mengubah karakter kita. Pertanyaannya, apakah yang dapat mengubah karakter manusia? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, saat ini di tangan saya ada namanya Alkitab. Alkitab ini bagi saya adalah salah satu dan satu-satunya yang mampu mengubah karakter manusia. Pak Pendeta, bagaimana caranya Alkitab bisa mengubah karakter manusia? Sebelum kita belajar bagaimana Alkitab dapat mengubah karakter manusia, saat ini saya mau menjelaskan apa itu Alkitab. Alkitab dalam istilah diambil dari dua kata, al dan kitab. Al artinya banyak, kitab artinya buku. Jadi Alkitab adalah banyak buku. Nah, kenapa dikatakan Alkitab sebagai banyak buku? Jawabannya, karena Alkitab terdiri dari 66 buku, dibagi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 buku dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 buku. Dari 66 kitab inilah disusun menjadi sesuatu yang berguna bagi pengikut-pengikut Tuhan. Nah, bagaimana Alkitab itu ditulis? Kalau kita membaca di dalam 1 surat Petrus yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kalau kita mempelajari 66 buku daripada Alkitab ini, Alkitab ini menjadi firman Allah karena Alkitab ini tidak ditulis dengan kehendak manusia sendiri. Tidak bisa suka-sukanya, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus memakai para nabi, para rasul, lalu ditulislah isi daripada Alkitab. Sebagai apa? Sebagai ilmu keselamatan. Alkitab adalah kisah kasih Allah yang maha besar kepada manusia yang maha besar dosanya. Bagaimana dibuka dari kitab Kejadian, diceritakan tentang penciptaan. Lalu di Kejadian 3 dikatakan, diceritakan tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan di Kejadian pasal 4 sampai Wahyu pasal 19 diilustrasikanlah ilmu keselamatan melalui kisah kasih anaknya Yesus Kristus. Di kitab Perjanjian Lama, Yesus diceritakan sebagai Mesias, seorang yang akan diurapi. Sedangkan di kitab Perjanjian Baru, Yesus digenapi. Yesus menunjukkan dia datang dengan kerendahan hati. Yesus datang menunjukkan dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan barang siapa, seperti Yohanes 3 ayat 16, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya tadi saya katakan bahwa Alkitab ini adalah ilmu keselamatan. Siapa mau mendapat keselamatan, siapa mau mengubah karakternya, bacalah Alkitab, karena di sana oleh iman kepada Yesus Kristus kita boleh diselamatkan untuk masuk di surga, dan juga kita boleh diselamatkan untuk mengubah karakter kita. Anak-anak Tuhan yang berbahagia, saat ini saya akan menyampaikan bagaimana
Alkitab ini akan menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan kita. Apa fungsi Alkitab secara umum? Dan apa fungsi Alkitab secara pribadi, secara khusus bagi pribadi manusia, pribadi lepas pribadi? Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dan ayat 16. Yang pertama yang akan saya bacakan ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dikatakan di sini bahwa kitab suci atau Alkitab ini dikatakan fungsinya memberi hikmat. Hikmat apa itu? Hikmat yang menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan agar kita tahu bagaimana mendapatkan keselamatan, yaitu dengan mempelajari Alkitab. Itu oleh iman kepada Yesus Kristus. Kenapa? Karena Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu adalah mengkisahkan kisah kasih Yesus. Lalu yang berikutnya, apa fungsi Alkitab secara khusus bagi kita pribadi lepas pribadi? Di ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kitab 2 Timotius 3 ayat 16 ini menyatakan ada 4 hal ketika seseorang mempelajari Alkitab sehingga Alkitab ini dapat mengubah karakter. Pertama, dikatakan untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk menuntun orang ke dalam kebenaran. Yang pertama, mengajar. Ada satu tulisan yang mengatakan bahwa yang mengajar adalah guru. Dan memang benar, gurulah yang biasa mengajar kepada murid-muridnya. Tulisan itu mengatakan ada 3 jenis guru. Guru yang baik, guru yang lebih baik, dan guru yang terbaik. Guru yang baik adalah guru ketika dia mengajar kepada murid-muridnya. Dia memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya. Guru yang terbaik ini akan membuat murid-muridnya mengerti. Itu guru yang baik. Murid-muridnya mengerti, tahu apa yang disampaikan oleh gurunya. Itu yang pertama. Lalu guru yang kedua, guru yang lebih baik. Siapa ini guru yang lebih baik? Guru yang lebih baik adalah guru yang dimana ketika dia mengajar, muridnya bukan hanya mengerti, tetapi muridnya memiliki keterampilan atau skill dari apa yang diajari oleh gurunya. Luar biasa. Guru yang baik hanya membuat murid mengerti. Guru yang lebih baik membuat murid selain mengerti memiliki skill. Tetapi yang ketiga ada namanya guru yang terbaik. Bagaimana ini guru yang terbaik? Guru yang terbaik tidak ada hubungannya dengan muridnya mengerti, muridnya memiliki skill. Tetapi guru yang terbaik adalah guru yang mampu mengubah karakter muridnya. Inilah guru yang terbaik. Dan siapapun manusia, tidak ada yang dapat untuk mengubah karakter sesama manusia. Karakternya sendiri pun dia tidak bisa rubah. Tetapi di sini saya mau sampaikan bahwa ada yang dapat mengubah karakter, mengobati karakter kita yang sudah rusak, yaitu guru yang terbaik. Apa itu? Alkitab kita ini.
Kenapa Alkitab kita ini bisa menjadi guru yang terbaik yang dapat mengubah karakter manusia? Saya lanjutkan. Dikatakan selain mengajar, Alkitab ini juga untuk menyatakan kesalahan. Menunjukkan apa yang kurang, apa yang salah, apa yang tidak layak diperbuat, apa yang layak boleh diperbuat. Saudara-saudaraku, pernahkah kita melihat cermin? Ketika kita bercermin, melihat wajah kita, tubuh kita, adapun maksud kita bercermin adalah supaya kita tahu bagaimana keadaan diri kita. Terlebih supaya kita tahu apa yang kurang dari diri kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Alkitab ini sama seperti cermin yang mampu menunjukkan apa yang kurang, apa yang salah di dalam kehidupan kita. Cermin tidak pernah berbohong, Alkitab juga tidak pernah berbohong. Tidak ada maksud-maksud yang lain, tidak punya kepentingan. Yang pasti dia menyatakan, ini loh yang benar, ini loh yang salah, sehingga kita tahu apa yang harus kita perbuat. Sama seperti ketika masa kanak-kanak di zaman saya dulu, ketika kami masih tinggal di kampung jauh dari kota, kami memasak, ada namanya tataring. Memasak tidak pakai kompor gas, tetapi pakai kayu bakar. Ketika kita memasak pakai kayu bakar, kita hembus ini supaya apinya hidup. Akhirnya arang-arang abu-abu yang hitam kotor itu mau lengket di wajah kita. Lalu ketika kita selesai masak, kita makan, lalu kita mau berangkat ke sekolah. Kadang kita tidak sempat mandi, akhirnya langsung dipakai baju. Waktu mau berangkat kita lewat dari kaca, kita lihat wajah kita, ada namanya tai priuk. Tai priuk ini hitam, kena di wajah kita. Lalu ketika kaca menunjukkan apa yang salah di wajah kita, kita tahu apa yang salah itu, lalu kita tahu memperbaikinya. Kita cuci muka atau kita mandi, lalu kita berangkat ke sekolah. Seperti itulah Alkitab. Dia dapat mengubah karakter kita, mengubati karakter kita, karena Alkitab akan jujur menunjukkan apa yang kurang dari kehidupan kita, dan kita tahu untuk memperbaikinya, dan kita boleh mengubah karakter kita. Lalu yang ketiga dikatakan bahwa Alkitab dapat memperbaiki kelakuan. Tidak hanya menunjukkan apa yang kurang, Alkitab juga dapat memperbaiki kelakuan. Bagaimana caranya? Satu cerita di satu pedalaman Afrika, datanglah seorang pelancong dari negeri jauh. Dia berkulit putih, dia berasal dari kota yang besar. Dia datang ke pedalaman Afrika. Di pedalaman Afrika tiba-tiba dia bertemu dengan suatu suku pedalaman di Afrika ini. Lalu ketika dia sampai di sana, kepala suku dari suku pedalaman ini menyambut anak muda berkulit putih ini dengan baik. Anak muda, marilah tinggal beberapa hari dengan kami. Anak muda ini datang. Dia ikut tinggal bersama dengan kepala suku ini. Dan kepala suku ini beserta masyarakatnya begitu baik kepada pria si kulit putih ini. Suatu pagi, si pemuda berkulit putih ini melihat kepala suku ini pagi-pagi berkeliling dengan para anggotanya memegang buku. Tiap pagi sampai beberapa hari dia melihat kepala suku ini memegang buku itu. Lalu dia menghampiri kepala suku ini.
Dia berkata kepada kepala suku itu, "Pak kepala suku, buku apa yang kau pegang?" "Anak muda, ini adalah Alkitab. Alkitab ini diberikan oleh misionaris." Lalu si orang muda ketawa. "Aduh, Pak kepala suku, Alkitab ini udah kuno, tidak laku lagi. Di kota ini tidak dibaca orang. Ini buku yang memuakkan. Hanya orang bodoh lah yang membaca Alkitab." Sang kepala suku terdiam sambil wajahnya memerah. Lalu si kepala suku mengajak si anak muda bergeser ke satu tempat. Kepala suku berkata kepada si anak muda, "Anak muda, coba lihat di atas sana. Wih, kok banyak tengkorak manusia, Pak kepala suku." "Ya, anak muda, seandainya kami tidak membaca Alkitab yang diberikan oleh misionaris, mungkin 2 hari yang lalu engkau sudah seperti itu. Seperti tengkorak itu. Kenapa? Karena dulu anak muda kami adalah pemakan manusia. Tetapi oleh Alkitab ini," kata kepala suku, "oleh kebenaran kitab suci ini, kami dapat mengubah hidup kami, dapat mengubah karakter kami. Yang dulunya pemakan manusia, sekarang mengasihi manusia." Saudara-saudaraku, sangat luar biasa bagaimana Alkitab dapat mengubah karakter manusia. Lalu yang terakhir, Alkitab dikatakan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kenapa dikatakan selain mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, Alkitab dikatakan sebagai mendidik orang di dalam kebenaran? Kenapa? Kenapa Alkitab dikatakan mendidik orang di dalam kebenaran? Ya, Alkitab isinya semua adalah kebenaran. Dan pertanyaannya, kebenaran siapa? Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," kata Yesus. "Tidak seorang pun yang boleh datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Di kitab Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Alkitab adalah kesaksian tentang Yesus. Bahwa Alkitab ini menunjukkan kisah kasih Yesus. Sehingga Yesus berani mengatakan bahwa Alkitab ini adalah kisah kasih tentang Dia. Dan Dia mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Dan ketika kita mempelajari Alkitab, kita sedang dididik untuk mengarah kepada kebenaran. Dididik kepada Kristus, kepada apanya? Kepada keselamatan yang telah diberikan Yesus. Kepada apanya? Kepada karakter yang seturut dengan karakter Yesus. Inilah yang diinginkan oleh Yesus daripada kita. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, 4 hal tentang bagaimana fungsi Alkitab secara pribadi bagi kita untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang ke dalam kebenaran. Biarlah itu boleh kita pegang, dan biarlah itu boleh kita hidup. Sekarang, adakah contoh-contoh orang di dalam Alkitab yang oleh kebenaran firman Tuhan mereka dapat diubahkan? Paulus, sebelum dia bertemu dengan Yesus, dia sangat benci kepada Injil. Dia sangat benci kepada orang Kristen. Dan juga dia sangat benci kepada pekabaran tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika firman mengubahkan hidup Paulus, yang awalnya dia adalah seorang radikal revolusioner yang menghalalkan segala cara untuk membenarkan agamanya, sekalipun membunuh, Paulus
dapat diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Demikian juga Yunus ketika dia disuruh berkhotbah menyampaikan firman Tuhan ke kota Niniwe. Dia berkhotbah, kota Niniwe bertobat dan tidak jadi ditunggang balikan oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai kesimpulan bahwa Alkitab adalah obat untuk mengubah karakter, saya akan bacakan Yeremia 15 ayat 16. Dikatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku. Firman Tuhan yang dapat mengubah karakter kita manusia diterangkan oleh kitab Yeremia. Biarlah ini boleh kita cintai. Kenapa? Karena ini harus menjadi kenikmatan. Namun banyak sekarang orang ketika bertemu dengan firman Tuhan, ketika mendengar khotbah, mereka mengantuk. Kenapa? Karena mereka tidak menikmatinya. Lalu dikatakan, firman itu selain untuk dinikmati, firman itu juga menjadi kegirangan di dalam hati. Selain kegirangan, menjadi kesukaan. Hari ini saya memanggil kita umat-umat Tuhan. Marilah kita datang untuk mengubah karakter kita dengan membaca firman Tuhan, dengan mempelajari firman Tuhan. Sebagaimana Yesus, dia untuk mengalahkan musuh, dia selalu berkata, ada tertulis, ada tertulis. Kenapa? Karena Yesus menggunakan firman Tuhan. Kita juga untuk mengalahkan karakter yang tidak baik, baiklah kita mengubahnya seturut dengan firman Tuhan ini. Dan biarlah kita boleh dirubahkan, dan kita mau untuk berubah. Tuhan memberkati kita. Amin.